Assalamualaikum, Juaners Annama. Hari ini kita bahas sesuatu yang sering dianggap goib tapi nyata, merek. Coba bayangkan kenapa ada orang rela bayar 60.000 buat segelas kopi yang kalau tanpa logo harganya cuma 15.000. Sebagai akuntan, saya ingin ajak kalian melihat melampaui fisik barangnya. Merek itu bukan cuma logo atau nama cantik, tapi itu adalah janji dan reputasi. Hari ini kita bedah apakah merek masuk dalam laporan keuangan dan gimana Islam memandang sebuah nama baik sebagai harta. Dalam standar akuntansi ada yang namanya intangible asset. Merek termasuk di dalamnya. Merek itu aset yang unik karena seringkali nilainya tidak muncul di neraca kalau kita bangun sendiri. Tapi baru kelihatan nilainya saat bisnis itu dibeli orang lain. Inilah yang disebut goodwill. Kenapa merek itu aset? Karena dia punya kemampuan mendatangkan manfaat ekonomi di masa depan secara terus-menerus. Jadi saat kamu bangun bisnis, jangan cuma catat beli mejanya, catat juga gimana kamu bangun namanya di hati pelanggan. Dalam literatur Islam ada konsep yang disebut aljah atau martabat atau kedudukan. Nama baik itu harta. Cuaners ingat kisah Rasulullah SAW yang dijuluki Al-Amin sebelum jadi nabi. Gelar itu adalah merek yang paling berharga yang membuat Sayyidah Khadijah mempercayakan modal besarnya. Islam sangat menjaga nama baik. Menghancurkan merek orang lain dengan fitnah atau barang palsu bukan cuma melanggar etika bisnis, tapi itu adalah kezoliman harta. Jadi menjaga merek itu sama dengan menjaga amanah rezeki. Pernah terpikir kenapa perusahaan raksasa rela keluar uang miliaran buat iklan? Karena mereka tahu mesin bisa rusak, gedung bisa tua, tapi merek kuat bisa bertahan ratusan tahun. Sebagai akuntan, saya ingatkan jangan pelit investasi di pelayanan dan kualitas. Kalau kamu jualan makanan dan rasanya enak tapi pelayanan buruk, aset merek kamu sedang terdepresiasi alias menyusut nilainya. Merek yang kuat bikin kamu nggak perlu perang harga karena pelanggan sudah percaya. Mau tahu seberapa berharga merekmu sekarang? Mari kita hitung kasar. Lihat selisih harga yang rela dibayar pelangganmu dibanding produk kompetitor yang tidak punya nama. Selisih itu adalah cuan dari aset merekmu. Biaya pemasaran bukan sebagai beban yang hilang, tapi sebagai investasi yang membangun nilai bisnis jangka panjang. Bisnis juga harus tumbuh besar, bukan cuma saldonya. Juaners Annama, kesimpulannya merek adalah aset, bahkan mungkin aset terpentingmu. Tapi ingat, di atas semua merek dunia ada satu merek yang harus kita jaga, yaitu identitas kita sebagai muslim yang jujur. Bangunlah merek bisnismu di atas fondasi kejujuran. Biarlah orang lain mengenal namamu sebagai jaminan kualitas. Mari bertumbuh, mari berlimpah berkah. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.